haid. Ketika dia lagi haid kan nggak sholat. Oh iya. Kebanyakan anak-anak berkata ketika bulan Ramadan juga, misalnya perempuan-perempuan muslimah nanyain aku, Ustadz, kita kan nggak bisa maksimal nih dalam Ramadan karena kita haid nih. Jadi apa ya tips dan triknya ketika kita lagi haid supaya kita tetap dapat pahala? Aku senyum lalu bilang gini, aku tanya sederhana, kalau kamu pas lagi haid kamu sholat gimana? Dosa Ustadz. Nah kan kamu tahu. Berarti kalau misalnya pas kamu lagi haid kamu nggak sholat, itulah ibadahnya. Jadi sebenarnya dia lagi gitu, iya betul, dia nggak lagi disconnect dengan Allah, justru dia lagi connect banget dengan Allah. Karena ikut peraturan. Benar. Karena dia dalam kesadaran penuh bahwasanya ini Allah yang minta. Jadi jangan merasa ketika dia lagi haid dia disconnect sama Allah, justru dia lagi dalam ketaatan pada Allah. Itu yang pertama tuh. Nah, jadi kita masuk lagi ke dalam yang berikutnya. Ini agak lebih level up lagi nih pelajarannya nih. Istriku pergi umroh. Oke. Padahal istriku setiap tahun umroh bareng aku. Salah satu hal yang pernah kejadian pada dia yang pernah aku alami adalah dia pernah pergi umroh sampai di sana haid. Sampai pulang. Berarti full. Wah, itu nggak pergi ini ke next masjid. level sih Ustadz ya. Karena coba bayangin Mbak, aku coba bayangin itu istriku, gimana dengan yang lain yang nabung, benar-benar nabung dapat uang segitu yang mungkin nggak setiap tahun dia bisa umroh, lalu sampai sana dia haid dan nggak bisa pergi ke masjid. Sedih banget dong. Orang istriku aja uring-uringan banget. Padahal dia tiap tahun pergi umroh, dia bisa mikir tahun depan bisa kesini, tapi uring-uringan banget, benar-benar uring-uringan banget Mbak. Bad mood atau gitu ya Ustadz. Dan sulit banget cara aku jelasin. Aku jelasin pada dia, Dek, kamu kan sudah sampai di sini nih. Emang kamu pikir Allah cuma ada di masjid? Enggak. Emang kamu pikir Allah cuma ada di Ka'bah? Enggak. Allah tuh ngelihat kamu. Dan ketika Allah tahu bahwa kamu susah hati karena kamu nggak bisa pergi ke masjid dan sholat seperti orang-orang yang lain, itu kamu bakal dapat pahala lebih banyak daripada orang-orang yang bisa untuk umroh dan terus kemudian bisa untuk ke masjid tiap hari. Dan toh kamu tetap bisa umroh kan? Iya, tapi cuma sekali aku pengen ke masjid. Iya, aku paham. Nah, keinginanmu tuh akan diganjar oleh Allah. Masya Allah. Tapi sulit banget, aku tahu sulit banget, aku yakin. Apalagi orang-orang yang tadi kan ngumpul duit setahun atau 2 tahun atau berapa tahun untuk pergi umroh sampai sana haid. Lah gimana ceritanya kan gitu kan ya. Nah oke, kalau gitu kita balik ke puasa. Berarti Mbak tahu nggak sih pahala terbesar menurutku ya yang Allah bisa berikan kepada seorang perempuan, salah satu pahala terbesar, bukan pahala terbesar ya, salah satu pahala terbesar yang bisa Allah berikan pada perempuan adalah ketika perempuan tuh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keibuannya atau kemampuan atau potensi keibuannya. Contoh, coba lihat ya. Di dalam Islam kalau ada seorang perempuan melahirkan, maka ketika dia mulai merasakan sakit ketika pembukaan itu, atau kapanpun dia merasakan sakit ketika dia lagi berat atau segala macam, maka malaikat-malaikat beristighfar buat dia. Ketika dia sakit yang katanya seperti berapa tulang patah itu, 20